Asik-asik main Twitteran. Saya langsung fokus ke Twitter Denny Siregar. Denny Siregar menyebut, Madam Lois, Anda tahu Dr. Lois kan? Yang sempat viral akhir-akhir ini karena Dr. Lois tidak percaya dengan COVID-19. Bahkan Denny Siregar dalam tweetnya mengatakan, Madam Lois, temannya Lord Rangga, Sunda Empire. Bahkan sambil men-screenshot berita tentang Dr. Lois akan bubarkan ID dan mencabut izin praktek nakes yang salah. Saya punya kuasa penuh. Wow. Ya memang kalau dipikir-pikir, ya hampir kayak Sunda Empire. Lord Rangga juga seperti itu. Dia mempunyai kuasa penuh. Dia itu pemimpin Sunda Empire, PBB dan lain sebagainya lah. Pokoknya mirip-mirip seperti itu. Nah, di sini juga banyak komentar. Komentarnya juga banyak sekali. Di sini ada yang mengatakan, ada ya orang kentir kayak Habang Bangsel, pendukung Rizik Cabul. Andalan kadrun ternyata tidak waras. Ini juga ada screenshot dari yang komentar. Ternyata Dr. Lois terindikasi gangguan jiwa. Dr. Mila Anasanti ada kelainan. Aneh sekali mereka percaya. Masa sih? Tetapi ya memang kayak seorang dokter, tetapi tidak percaya dengan COVID, ya memang sangat aneh dan membuat masyarakat bingung dengan pernyataan Dr. Lois tersebut. Di sini dari Kang Andi, sebenarnya Dr. Lois itu yang biadab yang membuat rancu masyarakat akibat pernyataan beliau. Memang benar, ketika Hotman Paris Show menyatakan, apakah Anda benar tidak percaya tentang COVID-19? Dan dia mengatakan tidak percaya karena bla 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 yang meninggal akibat keracunan obat lah atau macam-macam. Ya menurut saya sih aneh. Aneh sekali seorang dokter mengatakan demikian. Tetapi banyak loh yang percaya dengan pernyataan Dr. Lois. Bahkan disebarkan di media sosial pada waktu itu dan menjadi viral. Bahkan teman-teman FB, Twitter, semua men-share seperti itu. Ngapain juga di-share? Apalagi lagi kepengen menyalahkan pemerintah. Ini juga ada dari BIM, tapi ada benernya dikit. Kita selama ini terlalu percaya dengan rumah sakit dan farmasi. Kontrolnya kurang. Seperti KPK masa lalu, banyak kebusukan yang kita tidak aware. Selesai COVID perlu disimak juga menurut saya. Ya, contohnya ada yang percaya, ada betulnya juga, ada benarnya juga. Benernya dikit di mana Mas Bro? Kontrolnya kurang di mana? Beri masukan dong. Selama ini sudah ada Badan Pengawas RS dan Ikatan Apoteker Indonesia, ada DPR fraksi X yang salah satu fungsinya pengawasan. Kalau masih kurang, kasih masukan dong. Ya kalau masih kurang ya namanya manusia lah. Kalau ada penimbunan atau macam-macam kan itu ulah oknum. Tetapi semua itu sudah ada pengawasannya. Ya seperti KPK dulu kan tidak ada pengawasan. Tetapi sekarang kan sudah ada Dewan Pengawas KPK. Sehingga KPK sekarang ini lebih diawasi dan jalurnya lebih lurus lah ketimbang yang dulu tanpa pengawasan. Tetapi kalau pihak RS, dokter, sudah ada Ikatan Dokter Indonesia, sudah ada pengawas apoteker, DPR. Menurut saya jika ada kelalaian itu ya biasalah, wajar. Ini juga dari Halimo. Makin kesini makin banyak orang stres ya bang. Dr. Lois ini cocoknya berdebat sama Rocky Gerung. Wajar aja dia begitu. Ternyata Dr. Lois terindikasi gangguan jiwa. Ada yang mengepost screenshot dari berita. Nah, perlu diketahui Dr. Lois izin prakteknya sudah tidak terdaftar mulai tahun 2017 yang lalu. Dan menurut Dr. Tirta juga sudah tidak aktif di Ikatan Dokter Indonesia. Bahkan Dr. Tirta menyebut ID jika berkenan mau melaporkan Dr. Lois karena yang membuat pernyataan kontroversial. Ya menurut saya harus dilaporkan lah. Karena saya sebagai pribadi, pernyataan Dr. Lois ini sangat bahaya sekali jika dikonsumsi masyarakat luas.
Yang dulunya mau vaksin, sekarang tidak mau vaksin. Yang dulunya menjaga prokes, sekarang tidak menjaga prokes. Sangat berbahaya sekali pernyataan dari Dr. Lois ini. Sehingga ya menurut saya harus diproses lah. Dia ternyata lebih dokter daripada dokter. Ahli kulit yang merasa lebih ahli virologi daripada virolog. Memang dokter of the doctor. Maksudnya abang orang yang rada gila gitu, yang meminta seluruh negara di dunia harus lapor kepada Sunda Empire. Itu akibat kurang banyak minum air putih sehingga susah BAB. Sewaktu BAB dia terlalu semangat ngedennya sehingga otaknya yang keluar dari pantatnya. Apa ini? Bang, itu Dr. Lois mabuk lem ya? Mabuk lem Aibon mungkin. Postingan ngigo sebelum tidur ternyata dokter DO dari anggota ID. Pantesan semua kalimatnya kayak ganjil gitu. Baru ngerti ternyata baterainya sisa 30%. Gue rasa Bang Rangga Sunda Empire juga tak mau temenan ama kecoa beginian Bang Denny Siregar. Cocoknya ibu dokter ini jadi psikiater di RSC aja. Bahkan pada waktu di Hotman Paris Official Show, Dr. Tirta sempat marah-marah dan sempat berdebat dengan Dr. Lois. Karena pada waktu debat ilmiah sama teman Dr. Tirta, Dr. Lois menggunakan ya kata-kata kasar menurut Dr. Tirta sehingga Dr. Tirta sempat emosi pada waktu itu. Ya jelas emosi lah, dia tidak percaya pandemi ini, tidak percaya pandemi, tidak pernah menjadi relawan atau merawat pasien tersebut. Otomatis Dr. Tirta yang pernah menjadi relawan dan juga pernah merawat pasien-pasien tersebut pasti jika mendengar pernyataan Dr. Lois pasti sangat marah sekali. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Dr. Eva Sridiana Chaniago atau Dr. Eva Chaniago menyoroti pernyataan viral Dr. Lois Owen. Sebagaimana diketahui, Dr. Lois nekat akan bubarkan Ikatan Dokter Indonesia karena mengaku mempunyai hak penuh. Tak hanya itu, Dr. Lois pun mengaku sebagai penguasa pandemi ini. Merespon hal tersebut, Dr. Eva Chaniago menyarankan publik untuk menilai sendiri pernyataan Dr. Lois. Silakan nilai sendiri kewarasan orang ini, cuit Dr. Eva Chaniago seperti dikutip mantrasukabumi.com. Usai hadiri acara Hotman Paris Show, kini nama Dr. Lois Anti Aging menjadi sorotan publik Indonesia. Tak hanya mengaku tidak percaya dengan pandemi ini, Dr. Lois juga mengeluarkan pernyataan akan membubarkan Ikatan Dokter Indonesia. Tidak sampai di situ, Dr. Lois mengaku mempunyai kuasa penuh untuk mencabut izin praktek nakes yang ia anggap salah. Hal itu diketahui dari pernyataan Dr. Lois yang diunggah ulang oleh aktivis Tirta Mandiri Hudi. Dr. Tirta mengancam Dr. Lois untuk mempertanggungjawabkan pernyataan dirinya di depan Ikatan Dokter Indonesia. Ibu Lois, pertanggungjawabkan statement Anda, termasuk postingan ini yang sudah Anda delete. Tapi sayangnya saya sempat mengcapture, ujarnya. Negara ini menjamin kebebasan berpendapat, tapi tidak untuk seperti ini. Ingat, gunakan hak Anda secara baik, bebernya. Tak hanya mengancam Dr. Lois, Dr. Tirta juga mengingatkan netizen yang menyiarkan berita terkait hal itu. Buat pihak-pihak yang menyiarkan berita kematian akibat interaksi obat yang jelas bohong itu, kami juga sudah capture untuk dimintai bertanggungjawabkan jika Ibu Lois tidak hadir ke Ikatan Dokter Indonesia. Pintanya, tolong Ibu Lois hadir di Ikatan Dokter Indonesia. Kami beri kesempatan untuk menyampaikan pendapat secara ilmiah. Tirta mengaku postingan Dr. Lois sudah ia capture, termasuk beberapa akun sudah ia simpan. Postingan di atas sudah kami capture dan belasan post lain di beberapa akun juga sudah kami simpan. Tolong netizen hati-hati dalam menyiarkan berita, pungkasnya. Diketahui Dr. Lois Owen dikenal gemar beropini kontroversial di media sosial pribadinya. Selain anti masker dan menyebut pandemi ini tak menular, ia sering menyebut dirinya sebagai dokter yang paling tahu tentang penanganan pandemi ini. Tak heran jika Dr. Lois pun disebut halu alias senang berhalusinasi. Di berbagai status dan cuitannya, ia tak segan-segan menyebut sejumlah nama top sebagai pihak-pihak yang ia berikan nasihat seputar pandemi ini. Mulai dari pejabat tinggi negara, dokter ternama, hingga mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump bisa pintar karena informasi dari saya. Indonesia kawan pintarnya. Dokter USA dan Indonesia ilmunya sama, sama-sama sampah, tulisnya di status Facebook. Di status lain, ia menyebut dirinya sebagai penguasa pandemi dan segala opininya tidak boleh dibantah. Jangan ada lagi nakes yang sok pintar dan membantah-bantah saya.
Saya penguasa pandemi ini dunia dengan penjelasan paling ilmiah, tulisnya lagi. Hak penuh bagi saya mengatur kedokteran sesuka hati saya. Bubarkan ID pun saya punya hak kuasa penuh. Padahal dari penelusuran di website Konsil Kedokteran Indonesia terkuak bahwa surat tanda registrasi Dr. Lois sudah kadaluarsa sejak 2017, jauh sebelum pandemi. STR sendiri merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikasi kompetensi. Tenaga kesehatan yang telah memiliki STR dapat melakukan aktivitas pelayanan kesehatan. Dr. Lois juga tak terdaftar dalam organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Jadi, bisa disimpulkan bahwa Dr. Lois tak pernah berpraktik sama sekali saat pandemi muncul tahun lalu karena izin prakteknya kadaluarsa. Nah, dari mana ia bisa memberikan opini bahwa resep untuk pasien pandemi ini? Apalagi resep yang ia berikan juga membuat koleganya sama dokter geleng-geleng kepala. Dr. Lois adalah sosok yang mempopulerkan resep viral berupa vitamin C 1000 mg per jam 3 kali berturut-turut untuk para pasien. Padahal menurut angka kecukupan gizi, anak di atas 1 tahun hanya membutuhkan asupan vitamin C sebanyak 40-45 mg. Sedangkan remaja berusia di atas 12 tahun perlu memenuhi kebutuhan vitamin 65-90 mg per hari. Untuk orang dewasa di atas 18 tahun, kebutuhan vitamin C harian yakni 75 sampai dengan 90 mg. Untuk orang sakit pun asupan vitamin C seperti yang diresepkan Dr. Lois tetap sangat berlebihan. Dalam ilmu kedokteran, asupan vitamin C berlebihan seperti itu akan mampu merusak berbagai organ seperti ginjal dan lambung.